Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jusmanta, SPD NPD, dosen program studi pendidikan vokasional teknik pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sidenren Rapang. Melalui kesempatan ini, saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Saya mengampu salah satu mata kuliah wajib, yaitu Biologi Dasar dengan 2 SKS yang diprogramkan pada semester 1. Secara umum, mata kuliah Biologi Dasar membahas tentang pengertian biologi, teori ilmiah, cabang ilmu biologi, dan keterkaitannya dengan ilmu lainnya, asal-usul kehidupan, diantaranya abiogenesis dan biogenesis. Kemudian sel tumbuhan, macam-macam jaringan tumbuhan dan struktur fungsi jaringan tumbuhan, kemudian definisi dan struktur organ tumbuhan, kemudian katabolisme dan anabolisme, kemudian enzim dan sifat-sifat enzim, dan pengertian tingkah laku pada tumbuhan. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah Biologi Dasar terdiri dari yang pertama, mengetahui kontrak perkuliahan, sistem penilaian, metode pengajaran, dan materi perkuliahan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian biologi, cabang ilmu biologi, dan keterkaitannya dengan biologi lainnya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan asal-usul kehidupan adalah biogenesis dan abiogenesis. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan pengertian sel tumbuhan dan macam-macam jaringan tumbuhan. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan struktur dan fungsi organ tumbuhan. Dan yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan anabolisme dan katabolisme. Dan yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan enzim dan sifat-sifat enzim. Dan yang sembilan, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan tingkah laku pada tumbuhan. Pada proses pengajaran, saya menggunakan bahan ajar dalam bentuk buku, PowerPoint, modul ajar, dan saya menggunakan berbagai referensi dari jurnal-jurnal terakreditasi. Sistem pembelajaran yang saya gunakan adalah sistem blended learning atau menggabungkan antara metode pembelajaran daring dan metode pembelajaran luring. Adapun teknik pembelajaran yang saya terapkan adalah DIA, di mana D artinya delivery, I artinya interaction, dan A artinya assessment. Teknik ini akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk lebih interaktif dalam membangun kemampuan kognitif di dalam kelas. Pada aspek delivery, metode pembelajaran yang saya gunakan adalah metode ceramah, presentasi, pembelajaran tatap muka, maupun pembelajaran secara daring. Berbagai metode yang saya terapkan sebagai upaya memudahkan mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran yang sebaik-baiknya. Aspek asesmen yang dinilai terdiri dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, di mana aspek kognitif dinilai sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap materi pembelajaran yang saya berikan. Sistem penilaian dalam proses pembelajaran yang saya lakukan didasarkan pada beberapa aspek meliputi: yang pertama, kehadiran dan keaktifan. Yang kedua, tugas mandiri dan tugas kelompok. Dan yang ketiga, ujian tengah semester. Dan yang keempat adalah ujian akhir semester. Adapun parameter penilaian tersebut selanjutnya saya konversi berdasarkan aturan internal program studi pendidikan vokasional teknik pertanian yang telah disepakati dengan mahasiswa pada saat kontrak perkuliahan, di mana konversi nilainya terdiri dari yang pertama, kehadiran dan keaktifan sebanyak 25%, kemudian tugas mandiri dan tugas kelompok 25%, kemudian ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 30%. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran terkait mata kuliah Biologi Dasar melalui metode luring. Adapun videonya sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Semua sudah hadir? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai perkuliahan di hari ini, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama
berdoa agar supaya pengetahuan dalam pembelajaran kita pada hari ini berberkah. Ya, berdoa dimulai. Oke, selesai. Oke, baik adik-adik. Hari ini kabarnya baik-baik semua ya. Oke, hari ini ketua tingkat di mana? Temannya sudah hadir semua atau ada yang tidak hadir? Hadir semua? Oh ya, hadir semua ya. Jadi ini nanti saya absen ya. Ini hadir semua. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari terkait dengan organ dan sistem organ pada tumbuhan. Jadi seperti yang saya sampaikan minggu lalu bahwa materi kita hari ini adalah organ atau organ pada tumbuhan. Sebelum kita memasuki materi hari ini, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Saya Pak. Oke, silakan. Jadi materi minggu lalu kita membahas tentang jaringan tumbuhan, di mana jaringan tumbuhan ini yaitu sekelompok sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama serta terikat oleh bahan antar sel yang membantu suatu kesatuan. Oke, baik. Sebutkan apa sebut temannya ya. Itu adalah sekumpulan sel yang melaksanakan fungsinya. Ada yang bisa menambahkan dari yang disampaikan temannya tadi terkait dengan materi kita minggu lalu? Siapa? Silakan, Ramdan. Tambahan dari jawabannya Pak Petani, saya bahwa jaringan meristem itu terbagi menjadi dua. Ya, ini berdasarkan asal usul terbentuknya meristem primer dan meristem sekunder, dan berdasarkan posisi pada tumbuh-tumbuhan terbagi tiga, yaitu meristem apikal, lateral, dan interkalar. Kemudian untuk jaringan dewasa berdasarkan fungsinya terbagi menjadi empat, yaitu jaringan epidermis, parenkim, penyokong, di mana penyokong di sini terbagi menjadi empat, yaitu kolenkim dan sklerotim, serta yang terakhir jaringan pengangkut, yaitu silam dan polium. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk teman ya. Terkait dengan jaringan meristem ya, bahwa jaringan meristem itu ada yang disebut dengan lateral, ada yang disebut dengan apikal, dan ada yang disebut dengan interkalar. Oke, selanjutnya hari ini kita akan membahas terkait dengan materi kita adalah organ pada tumbuhan. Jadi adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah pelajaran kita pada hari ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan sistem dan fungsi dari organ tumbuhan. Ada yang pernah mendengar organ sebelumnya? Apa itu organ? Silakan. Organ adalah kelompok jaringan yang menjalankan fungsi serupa. Adapun organ dalam tubuh misalnya itu jantung dan ginjal, sedangkan yang di luar tubuh itu misalnya hidung dan mata. Oke, berikan aplaus untuk temannya ya. Organ itu adalah sekumpulan jaringan, ya, sekumpulan jaringan yang melaksanakan fungsinya. Tapi yang dicontohkan tadi temannya itu adalah organ pada manusia. Dia tadi mengatakan jantung, ginjal. Padahal hari ini kita akan pelajari terkait dengan organ tumbuhan. Organ pada tumbuhan itu apa saja? Ada yang tahu? Organ pada tumbuhan? Oke, siapa? Berdiri siapa? Akar pada tumbuhan itu akar, batang, dan daun. Oke, aplaus dulu untuk siapa ya? Jadi organ pada tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, dan daun. Oke, bisa diulangi dong. Organ tumbuhan itu apa tadi? Akar, batang, dan daun. Oke, luar biasa ya. Kita langsung materinya. Kita lihat di atas dulu deh. Di atas ini adalah gambar anatomi akar. Jadi kita ketahui bahwa tumbuhan itu dibagi menjadi dua. Ada tumbuhan hipotil dan ada tumbuhan monotil. Ada yang bisa membedakan di atas ini di mana letak perbedaan di akar hipotil dan monotil? Ada yang bisa? Isni, silakan. Ya, kesempatannya jadi perbedaan dari akar hipotil dan monotil. Kalau akar hipotil terdapat ganglion, sedangkan akar monotil tidak terdapat ganglion.
Yang membedakan antara akar dikotil dan monokotil, pada dikotil ini memiliki kambium, sedangkan monokotil tidak memiliki kambium. Oke, ini bisa dipahami? Kita lanjut ya. Kemudian, sebelum kita lanjut lebih jauh, bahwa akar itu memiliki struktur dan fungsi tersendiri. Nah, yang pertama ini bahwa akar berfungsi sebagai penyerapan. Di mana dia berfungsi sebagai penyerapan di sini? Bahwa akar yang menyerap air dan nutrisi atau unsur hara di dalam tanah, sehingga itulah yang digunakan untuk proses pertumbuhan pada tumbuhan. Oke? Nah, kemudian yang kedua, akar juga berfungsi sebagai penambah. Jadi akar itu kan menancap ke dalam tanah, sehingga apa? Sehingga tumbuhan ini ya tidak mudah roboh karena adanya akar di dalam tanah. Kemudian yang ketiga adalah tempat penyimpanan. Jadi dalam akar itu juga bisa menyimpan yang namanya cadangan makanan, ya seperti umbi-umbian. Kemudian di akar juga terdiri dari proses transportasi. Karena minggu lalu kita sudah belajar jaringan bahwa jaringan pengangkut itu ada dua, ada silem dan ada loem. Nah, makanya fungsi akar juga dia mengangkut nutrisi dari dalam tanah, sehingga itu kemudian dibawa ke seluruh organ yang lain, baik batang maupun ke daun. Nah, kita lanjut. Nah, ini dia. Ini adalah organ yang pertama yang kita pelajari, ini adalah organ akar. Nah, ini adalah akar tumbuhan, ya letaknya di dalam tanah. Nah, seperti itu. Kemudian morfologi akar, bahwa di morfologi akar itu di sini terdiri dari batang akar, daun akar, ujung akar maupun dulu akar. Nah, seperti itu. Ini fungsinya untuk batang akar ini sebagai tempat tumbuhnya rambut akar. Kemudian ujung akar ini adalah bagian juga pada akar terbentuk seperti tunas. Kemudian di rambut akar berfungsi untuk mencari celah dan partikel di dalam dasar tanah. Seperti itu. Oke, sampai di sini paham terkait dengan akar? Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya organ yang kedua adalah batang. Nah, organ yang kedua ini adalah batang, terdiri dari berfungsi sebagai penopang, ya, dia sebagai penopang tumbuhan untuk mengangkut nutrisi dan air sebagai tempat juga penyimpanan cadangan makanan. Kemudian struktur batang ini ini terdiri dari kulit, kambium, silem, loem, dan struktur sebagai transportasi dan penopang pada tumbuhan. Nah, seperti itu. Kemudian jenis-jenis batang di sini bisa dilihat, ada yang disebut dengan batang berkayu, batang lunak, batang merambat, ya, dan ada yang disebut dengan batang roset, ya, seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini dia adalah morfologi dari batang. Nah, berdasarkan panjangnya bahwa tumbuhan itu ada yang disebut dengan tumbuhan herba dan ada juga yang disebut dengan tumbuhan berkayu. Nah, tumbuhan herba ini berarti batang ini lunak, berwarna hijau, ukurannya pendek dan umurnya pendek juga. Contohnya pada jagung. Nah, oke. Kalau tumbuhan berkayu dia berbatang keras, kulit kayunya tebal dan umurnya panjang. Ini yang disebut dengan tumbuhan dikotil dan monokotil tadi. Kenapa ini bisa memiliki batang berkayu? Karena dia memiliki kambium. Apa contohnya? Apa contohnya tumbuhan berkayu? Durian. Nah, durian. Oke, luar biasa ya. Hapus dulu tuh kita semua ya. Nah, selanjutnya kita masuk di sini ya. Jadi organ batang atau anatomi dari batang ini inilah yang disebut dengan jaringan yang kita pelajari minggu lalu, bahwa di batang itu terdiri yang namanya epidermis, cortex, dan stele. Nah, epidermis ini adalah lapisan terluar dari batang. Inilah yang melindungi organ yang ada di dalamnya atau jaringan yang ada di dalamnya. Nah, seperti itu. Jadi ini bisa dilihat bahwa ini adalah tumbuhan dikotil karena memiliki kambium. Ini gambar secara anatomi pada batang. Oke, lanjut. Nah, ini dia perbedaan antara monokotil dan dikotil pada batang. Jadi monokotil itu tidak bercabang dan mulus. Kalau dikotil itu dia bercabang-cabang.
Kemudian pada kambium, pada monokotil tidak memiliki kambium, sedangkan dikotil memiliki kambium untuk memperbesar batang. Kemudian letak pembuluhnya, kalau pada tumbuhan monokotil tersebar, sedangkan pada tumbuhan dikotil teratur dalam bentuk lingkaran. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke organ yang ketiga. Apa yang organ yang ketiga? Ada yang tahu? Organ yang ketiga? Mutiara. Daun. Oke, luar biasa ya mutiara. Jadi organ yang ketiga itu adalah daun. Nah, daun itu memiliki struktur dan fungsi dan jenis-jenis daun. Kita lihat di atas. Jadi struktur daun ini terdiri dari epidermis, ada yang disebut dengan jaringan mesofil, ada juga berkas penghulu dan memiliki juga yang namanya tempat terjadinya fotosintesis. Nah, biasanya disebut dengan kloroplas. Ya, seperti itu ya. Itu pada daun. Sedangkan fungsi daun ini seperti yang kita ketahui bersama bahwa daun ini berfungsi sebagai organ utama dalam proses fotosintesis. Kenapa bisa berfotosintesis? Karena memiliki yang namanya kloroplas pada daun atau sel hijau daun. Nah, seperti itu. Kemudian jenis daun ini dibedakan berdasarkan bentuknya, ada yang berdasarkan susunannya. Nah, seperti itu. Kita lihat, ini struktur, kita lihat ya, ini organ pada daunnya. Jadi morfologi daun kita bisa lihat. Tadi saya mengatakan bahwa daun mengandung yang namanya kloroplas. Karena itulah yang menyebabkan terjadinya proses fotosintesis. Oke, baik. Nah, ini kita bisa lihat. Ini adalah morfologi dari daun. Ini adalah tangkai daun. Ini dasar daun. Kemudian ini adalah helai daun. Ini adalah organ dari tumbuhan. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat lagi. Di sini ini dasar daun ya. Jadi kalau kita bisa biasa melihat pepohonan, di situ ada yang melekat pada tangkai tumbuhan. Nah, inilah yang disebut dengan dasar daun. Nah, seperti itu. Kemudian anatomi dari daun seperti yang minggu lalu saya pernah jelaskan bahwa organ itu adalah sekumpulan jaringan. Nah, inilah anatominya. Di anatomi daun ini jaringan apa saja yang ada? Ada lapisan epidermis, ada parisade, spons, dan pembuluh angkut. Itulah jaringan-jaringan yang terdapat di dalam daun. Nah, seperti itu. Nah, sama fungsinya bahwa epidermis ada berfungsi melindungi bagian dalam, atas atau bawah yang ada di bawahnya. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Kemudian fungsi dari daun. Apa saja fungsi dari daun? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ada yang tahu fungsi dari daun? Nah, sikin. Oke, apa sikin fungsi daun? Alat pernapasan. Nah, yang pertama alat pernapasan. Oke. Yang kedua tempat cadangan makan dan cadangan air. Oke, tempat cadangan makan dan air. Apa lagi? Tempat terjadinya fotosintesis. Tempat terjadi fotosintesis. Oke. Alat penguapan. Alat penguapan. Oke. Tepuk tangan dulu untuk penanya. Fungsi dari daun itu sebagai alat pernapasan, tempat terjadinya proses fotosintesis, tempat cadangan makanan dan air, dan sebagai tempat proses penguapan atau dikatakan sebagai proses transpirasi. Nah, seperti itu. Oke, sampai di sini paham? Oke, paham. Baik, saya akan membagi kelompok. Jadi kelompok satu ini adalah kelompok dikotil. Kemudian kelompok dua ini yang sebelah kiri saya adalah kelompok monokotil. Nah, jadi masing-masing saya berikan waktu untuk menuliskan, mendeskripsikan apa saja ciri-ciri dari tumbuhan dikotil dan apa saja ciri-ciri dari tumbuhan monokotil. Nanti setelah selesai berdiskusi, dengan teman kelompoknya, saya akan memanggil naik perwakilan setiap kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Oke, silakan. Pak,
Ya. Bisa bertanya? Oke, silakan. Apa batas waktunya Pak untuk menghadiri? Batas waktunya kita kasih waktu 5 menit saja. Oh, ya. Oke, silakan. Oke, sudah selesai? Sudah? Oke, sudah. Oke, baik. Silakan dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya. Silakan maju ke depan. Perwakilan dari kelompok 1. Nah, apa saja ciri-ciri dari tumbuhan difodil? Baik, jadi ini hasil diskusi dari kelompok 1 tentang ciri tanaman difodil. Yang pertama, akar tunggal dan berkambium. Yang kedua, bijinya mudah dibelah menjadi 2 bagian. Yang ketiga, bentuk daunnya tunggal dan berjemur. Yang keempat, tulang daun ada yang menyirit, ada yang menjaring. Yang kelima, batang tumbuhan bercabang serta berkambium sehingga bisa tumbuh dengan cepat. Oke, apa dulu ya? Tumbuhan monofil. Silakan mempresentasikan hasil diskusi dengan teman kelompoknya. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu ciri-ciri tumbuhan monokotil memiliki satu tepung biji, terdapat susunan akar serawut atau tidak berkambium, terus batang tidak bercabang, tidak berkambium, dan berkubu-kubu dengan ruas tampak jelas, terakhir memiliki daun tunggal berpelepak. Sekian dan terima kasih. Oke, hapus dulu untuk kelompok. Oke, baik. Jadi sebelum kita melakukan evaluasi dari materi hari ini, ada yang bisa menyimpulkan materi yang baru saja kita pelajari? Silakan. Berdiri ya, mau piala. Baik, jadi yang kita pelajari hari ini itu adalah organ tumbuhan, di mana organ tumbuhan ini adalah memiliki bagian-bagian penting yang terdiri dari batang, daun, dan akar. Sekian. Oke, hapus dulu untuk piala. Ini sudah dipahami semua ya? Sudah dipahami? Oke, kita evaluasi dulu. Di atas ini adalah link evaluasinya kita. Nah, silahkan dimasukkan di handphonenya, silahkan dikerjakan. Ini melalui Google Form. Nah, silahkan dimasukkan linknya dan mengerjakan soalnya. Oke, saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan soalnya. Oke, sudah selesai? Sudah? Wah. Oke, saya cek dulu hasilnya ya. Nah, ini sudah ada beberapa jawaban yang masuk. Nah, ini hasilnya. Oke, jadi alhamdulillah